Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Arkeologi Industri di sini akan menjelaskan mengenai reuse of industrial built heritage for residential purposes in Manchester. Di sini kami beranggotakan 4 anggota. Ada saya sendiri, Retno Larasati. Dengan saya sendiri ada Alfa Laudin. Saya Muhammad Jibril Prakasa. Dan saya Sania Naila Prasetya. Oke. Kemudian daftar isi. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan mengenai yang pertama itu profil singkat penulis, kemudian tentang paper selanjutnya, kemudian ketiga ada latar belakang, kemudian pembahasan, kelima kesimpulan, kemudian yang terakhir review mengenai paper. Pertama kita akan membahas profil singkat penulis. Jadi artikel ini ditulis oleh 2 orang. Ini ada Nuran Mengusoglu, sarjana arsitek dan juga magister sains. Ia ini lulus dari Yildiz Technical University, Departemen Arsitektur, Istanbul, Turki. Ia memperoleh gelar Master of Science dari Departemen Arsitektur di Gazi University, Institute of Science, Ankara pada tahun 2007. Lalu penulis yang kedua ada Esin Boyacioglu. Dia lulus dari ADMA Ankara pada tahun 1980. Lalu dia memperoleh gelar Master of Science pada tahun 1990 dan gelar PhD pada tahun 1998 dari Departemen Arsitektur di Universitas Gazi Ankara. Saat ini ia bekerja di Departemen Arsitektur di Universitas Gazi Ankara, Turki. Selanjutnya ialah tentang paper. Nah, paper ini berfokus untuk menganalisis skema penggunaan kembali warisan bangunan industri, kemudian juga hasil positifnya, serta kontroversialnya dalam konteks regenerasi perkotaan, konservasi, keberlanjutan, dan gentrifikasi. Kemudian, jadi peneliti ini mengambil studi kasusnya itu di kota Manchester, Inggris. Paper ini juga akan mengeksplorasi bagaimana bangunan-bangunan dari masa lalu ini digunakan sebagai sumber daya untuk masa kini dan juga untuk masa depan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal yang melatar belakangi kegiatan penggunaan kembali bangunan warisan industri menjadi kompleks perumahan. Jadi penggunaan kembali warisan bangunan industri ini sudah menjadi sebuah praktik umum di kota-kota lain di dunia, salah satunya itu di Manchester, Inggris. Nah, jadi ada sebuah istilah atau argumen, yakni budaya dapat memainkan peran percepatan dalam meregenisasi urban. Jadi istilah atau argumen ini tuh merubah persepsi terhadap warisan bangunan industrial yang mana dahulu dianggap sebagai hal yang negatif, kumuh, kotor, kemudian dapat diubah menjadi hal yang berpotensi jika dimanfaatkan atau dikembangkan. Nah, kita harus tahu nih fungsi warisan budaya karena dua hal ini tuh dapat meregenisasi urban tadi, sehingga warisan budaya ini merupakan suatu hal yang penting gitu. Nah, warisan itu berfungsi untuk merekonstruksi dan mempromosikan representasi khusus sebuah tempat. Jadi dia memberikan suatu ciri khas kepada suatu tempat. Kemudian budaya itu berfungsi sebagai alat utama untuk memproduksi ruang yang lebih beraneka ragam. Nah, sehingga ruang itu tuh menjadi lebih variatif gitu dan tentunya unik. Nah, perkotaan mencoba menyoroti keunikannya dan membuat identitasnya sendiri untuk menarik investasi, kemudian juga mendongkrak pariwisata dan memancing orang-orang untuk singgah di kota itu. Akibatnya warisan bangunan industri sudah menjadi aset yang bernilai. Nah, kemudian juga
pada waktu itu juga pariwisata mempunyai potensi menjadi penyetir pertumbuhan ekonomi, sehingga kota-kota tadi tuh berlomba-lomba untuk menyoroti keunikannya dan membuat identitasnya sendiri sehingga menjadi unik gitu dan bisa menjadi peluang pariwisata juga. Nah, selain istilah budaya dapat memainkan peran percepatan dalam meregenisasi urban, juga hal yang mendukung pengubahan warisan bangunan industri menjadi komplek perumahan itu ialah juga masyarakatnya pada waktu itu, yakni masyarakat berkelanjutan, juga menolak keras penghancuran bangunan warisan industri karena dianggap penting. Nah, mungkin ini yang lebih terstruktur ya penjelasannya. Jadi penjelasan ini tuh yang slide ini itu merupakan mungkin penjelasan yang lebih terstruktur atau penjelasan mengenai latar belakang penggunaan kembali bangunan warisan industri menjadi komplek perumahan. Jadi yang pertama itu warisan bangunan industrial disadari sebagai aset yang bernilai. Jadi yang sebelumnya tadi dianggap sebagai hal yang negatif, kumuh, kotor, kemudian dapat diubah menjadi hal yang berpotensi gitu, sehingga memberikan nilai pada warisan bangunan industrial tersebut, sehingga menjadi berharga. Kemudian selanjutnya, kebijakan perkotaan yang mendukung konsep melestarikan dan menggunakan kembali bangunan dari sekitarnya. Jadi pada waktu itu muncullah kebijakan perkotaan yang mendukung konsep melestarikan dan menggunakan kembali warisan bangunan industrial ini, sehingga dapat dimanfaatkan gitu. Kemudian selanjutnya, perlengkapan material mempresentasikan kembali nilai sosial dan budaya yang kuat yang terkoneksi dengan memori dan identitas sebuah tempat dan orang-orangnya. Jadi pada waktu itu juga perlengkapan material itu dianggap mempresentasikan kembali nilai sosial dan budaya, juga memberi wadah sebagai menjadi sebuah memori identitas sebuah tempat gitu. Jadi kalau misalnya perlengkapan materialnya ini atau juga bangunan warisan industrinya ini hilang, maka memori dan identitas suatu tempat dan orang-orangnya itu juga ikut hilang. Jadi ini merupakan aspek penting juga. Kemudian selanjutnya yang terakhir, karena itu menggunakan kembali dan melestarikan bangunan-bangunan itu mencegah kerusakan ingatan sosial sebuah komunitas. Jadi ini merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga warisan bangunan industrial ini. Itu selanjutnya. Tetapi untuk mengubah atau menggunakan kembali warisan bangunan industri ini menjadi kompleks perumahan yang berfungsi atau memberikan timbal balik kepada pemerintahnya. Jadi warisan bangunan industri ini nggak hanya dikonservasi kemudian udah gitu, tetapi warisan bangunan industri ini dapat juga dikonservasi tetapi juga memberikan manfaat bagi pemerintah juga gitu. Tetapi dalam menjalankan hal tersebut ada sebuah permasalahan yang akan dihadapi. Salah satu permasalahannya itu terjadi fenomena gentrifikasi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gentrifikasi itu merupakan imigrasi penduduk kelas ekonomi menengah ke wilayah kota yang buruk keadaannya atau yang baru saja diperbaharui dan dimodernkan. Tetapi terjadinya fenomena gentrifikasi ini juga menyebabkan hal-hal lain gitu, seperti ketidaksamaan atau ketidakmerataan, kemudian segregasi sosial dan pengasingan sosial. Jadi menimbulkan masalah sosial yang baru gitu. Selanjutnya ialah hilangnya fungsi. Jadi dari step yang pertama itu terjadi restrukturisasi ekonomi yang meluas dan resesi panjang pada tahun 1970-an
menyebabkan banyak kota industri memasuki era deindustrialisasi. Jadi hal ini tuh menyebabkan penurunan industrial, sehingga banyak kota-kota industri ini memasuki era deindustrialisasi. Hal ini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dramatis terhadap kota. Jadi menurunnya kinerja industrialisasi itu menimbulkan dampak nih bagi kota pusat itu. Dampaknya itu yang tadi berada di dampak di sosial ekonomi dan lingkungan. Jadi menimbulkan dampak negatif yang lumayan parah gitu. Kemudian selanjutnya hal itu tuh karena industrialisasinya itu menurun, kemudian berdampak pada sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka hal ini menyebabkan ekspansi daerah pinggiran kota, yang mana hal ini menyebabkan desentralisasi produksi, perdagangan, dan orang-orang dari kota. Jadi orang-orang yang dari kota itu pada memusat semua ke daerah pinggiran kota, karena di kota itu istilahnya tuh udah mulai chaos gitu, kacau. Karena hal itu, restrukturisasi ekonomi dan resesi panjang. Sehingga industrialisasi yang di kota itu menjadi menurun, kemudian pada pindah ke pinggiran kota gitu. Tetapi hal ini tuh menyebabkan pemusatan terhadap pinggiran kota. Nah, akibatnya juga peran sebagai pusat kota menjadi hilang. Jadi ya karena pusat kota jadi kosong kan, karena waktu itu ada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cukup parah. Jadi pusat kota ini bukan tidak berpenghuni sih, tetapi orang-orang itu jadi lebih sedikit gitu. Padahal yang tadinya pusat kota itu merupakan pusat industrial, tetapi tiba-tiba karena peristiwa resesi dan restrukturisasi ekonomi itu, peran pusat kota tuh menjadi hilang karena orang-orang itu nggak ada gitu. Ya udah, akibatnya infrastruktur di kota dibiarkan begitu aja dan kehilangan fungsinya. Ya karena nggak ada orang yang tinggal di pusat kota, ya udah, jadi nggak ada yang menjalankan fungsi kota itu. Jadi infrastruktur kota itu ya udah dibiarkan gitu aja. Nah, bagaimana sih menyiasati hal tersebut? Jadi, dengan cara pembongkaran dan pembangunan kembali dengan antusiasme terhadap cita-cita modernisme pasca perang. Jadi, ya dibongkar bangunan-bangunan industrial di kota itu dengan cara menyapu infrastruktur kota Victoria yang sudah ketinggalan zaman dan menggantinya dengan struktur yang baru. Ya karena udah dianggap sebagai ketinggalan zaman gitu, udah tua ya kan, jadi ya udah digantilah oleh gedung dan struktur baru. Nah, hal ini untuk menyingkirkan aspek negatif masa lalu seperti kondisi hidup atau kerja yang nggak sehat, kepadatan berlebih, dan polusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita beralih fokus ke perubahan sikap terhadap bangunan industri. Jadi pada tahun 1970-an dengan latar belakang ekonomi sedang resesi, terdapat perubahan sikap terhadap perlakuan bangunan bersejarah. Nah, oleh karena itu muncul Undang-Undang Fasilitas Sipil tahun 1967 dan Area Konservasi Pertama Fasilitas Kota dan Desa tahun 1974. Kenapa ada hal ini? Hal ini itu untuk menghentikan penghancuran struktur perkotaan bersejarah. Jadi di area konservasi ini, semua bangunan itu perlu melewati proses persetujuan apabila ingin dibongkar ataupun dihancurkan. Nah, fokus konservasi pun bergeser nih dari yang awalnya cuma berfokus pada situs-situs religius saja ataupun misalnya situs-situs bersejarah nasional. Nah, tapi kini konservasi pun beralih fokus ke kawasan-kawasan yang bisa dibilang relatif lebih biasa seperti industri dan komersial bangunan.
Nah, tujuannya pun juga untuk menarik perhatian orang-orang terhadap peningkatan kerusakan di masa lalu. Next slide. Nah, oleh karena itu, muncul sebuah argumen baru dalam hal konservasi, yakni perlunya melestarikan bangunan sebagai dokumen sejarah sosial dan sebagai bukti cara hidup masyarakat biasa. Nah, lalu ada argumen yang kedua, yakni muncul konsep penggunaan kembali adaptif. Nah, konsep ini tuh berbeda dari konsep yang sebelumnya. Konsep ini pun mendukung adanya perubahan. Nah, dengan pendekatan konsep ini, maka bangunan-bangunan bersejarah itu tidak lagi dianggap sebagai bangunan-bangunan seni biasa saja, namun juga dianggap sebagai suatu produk dari suatu sistem sosioekonomi. Next slide. Lalu kita masuk ke regenerasi perkotaan dan warisan industri. Jadi meskipun pergeseran dan perencanaan kota dan kebijakan konservasi pada tahun 1970-an secara signifikan menghentikan pembongkaran warisan industri yang dibangun, namun pengakuan nilai budaya, sosial, dan ekonomi dari bangunan industri itu baru terkenal dalam konsep regenerasi kota pada tahun 1980-an. Contohnya pun seperti di Manchester, banyak kota di Inggris mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam proses regenerasi perkotaan. Itu memberi kota peran dan tugas yang berbeda untuk dapat bersaing di pasar global. Nah, tujuan utama dari konsep baru ini adalah untuk membalik siklus kemerosotan ekonomi yang semakin nyata di banyak kawasan dalam kota pada tahun 1970-an. Seperti yang disinggung di awal bahwa pada tahun 1970-an itu dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Maka dari itu fokus pun berubah nih, bergeser dari yang semata-mata hanya memandang sebagai suatu seni, namun berubah menjadi suatu produk yang menjadi bagian dari sistem sosioekonomi masyarakat. Nah, habis itu reorientasi ini penting dalam kebijakan perkotaan Inggris. Nah, pentingnya ini tuh muncul setelah Partai Konservatif mengambil alih kekuasaan pada tahun 1979. Nah, fokus pun bergeser dari skema kesejahteraan sosial ke pendekatan sektor swasta dan properti. Nah, pemerintahan yang baru menyalahkan sektor publik sebagai penyebab masalah dalam kota dan sektor swasta pun ditetapkan sebagai solusinya. Nah, strategi ini dinamakan sebagai kewirausahaan perkotaan. Hubbard, Hall, dan Harvey menggambarkan prinsip-prinsip tata kelola baru ini lebih sebagai pengambilan risiko, inventif, promosi, dan motivasi keuntungan. Itu terutama berfokus pada peningkatan kemakmuran kota dan kemampuannya untuk menciptakan dan menarik pekerjaan dan investasi. Nah, lalu muncul penggunaan kembali warisan industri. Nah, penggunaan kembali warisan industri ini terkait dengan upaya untuk menciptakan landscape kota baru yang dapat memelihara ekonomi baru di kota. Nah, ekonomi ini yang oleh Zukin disebut sebagai ekonomi simbolik, berdasarkan keuangan, pengetahuan, media, hiburan, pariwisata, dan budaya. Nah, skema unggulan ini itu terdapat simbol dinamisme dan kepercayaan yang diperbarui dan telah dibuat untuk menyediakan kota-kota industri sebelumnya dengan infrastruktur ekonomi baru. Skema ini telah mengubah landscape produksi perkotaan lama menjadi landscape konsumsi baru. Transformasi bekas ruang industri menjadi ruang perkotaan baru yang menjadi konsumsi budaya telah memainkan peran sentral dalam kebangkitan ekonomi kawasan industri yang menurun di banyak kota Inggris. Nah, habis itu pada tahun 1960-an muncul kebijakan baru dengan istilah urban renaissance atau kebangkitan kota. Nah, kebangkitan kota ini tuh lebih tertarik untuk menghidupkan kembali kawasan perkotaan agar diinginkan dan berkelanjutan secara lingkungan.
Ya, selanjutnya yaitu pembaruan kota dan penggunaan kembali warisan industri di Manchester. Nah, kota Manchester ini merupakan salah satu kota yang dilabeli sebagai simbol penyakit Inggris pada sekitar abad 1970-an. Nah, hal ini dikarenakan kota Manchester memiliki masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat parah. Oleh karena itu, pada 1979 dimulailah kampanye dalam rangka peningkatan citra profil tinggi untuk mempromosikan citra kota baru. Nah, kampanye ini dimulai dengan proyek yang berpusat pada warisan, budaya, retail, rekreasi, olahraga, dan pariwisata untuk memperkuat basis ekonomi kota. Nah, apa saja sih contoh-contohnya? Contoh-contohnya itu ada stasiun kereta api yang diubah menjadi museum, lalu ada pabrik dan gudang yang diubah menjadi flat, toko, kafe, bar, dan bioskop berkualitas tinggi, yaitu di Great Northern Railway Warehouse. Lalu kanal-kanal dibersihkan dan dibuat acara jalur air. Kemudian juga ada kawasan budaya seperti Millennium dan kawasan utara Desa Whitworth, Desa Gay, dan yang dibuat dan dibantu untuk berkembang. Selain itu juga ada ruang sipil dan pembelanjaan baru seperti The Triangle, Cathedral Garden, dan Exchange Square. Adapun acara-acara budaya skala besar yang diputarkan antara lain ada Kota Drama pada tahun 1994 dan Pertunjukan Seni Inggris pada tahun 1995. Nah, selain itu juga dalam aspek olahraga ada Olimpiade pada tahun 1996 dan tahun 2000 dan menjadi tuan rumah Commonwealth Games pada tahun 2002. Selanjutnya yaitu nah, di sisi lain dari pembangunan kota tersebut juga ada gerakan penggunaan kembali yaitu reuse yang muncul secara spontan. Gerakan ini dipelopori oleh perkembangan populasi gay dan lesbian serta musisi di Manchester. Nah, latar belakang dari gerakan reuse ini adalah bahwa pada masa itu populasi gay dan lesbian ini menggunakan gudang dan pabrik yang tidak terpakai kumuh dan murah di pusat kota, yaitu lebih tepatnya di Oldham Street, Hulme, dan Gay Village, yang digunakan sebagai kafe, bar, dan flat, serta musisi yang menggunakannya sebagai tempat rekaman dan latihan. Nah, mengapa sih mereka menggunakan tempat tersebut? Nah, jadi bagi orang-orang ini, kehidupan di pusat kota menawarkan suasana liberal dan gaya hidup yang mereka tidak miliki di pinggiran kota. Selain itu, tempat yang disediakan juga lebih luas dan lebih murah daripada tempat yang ada di pinggiran kota. Walaupun tempat tersebut harga tersebut murah karena kondisinya yang sudah tidak terpakai sehingga rusak dan cukup kumuh. Kemudian setelah kedatangan Central Manchester Development Federation Corporation pada tahun 1988, sebelumnya CMDC ini adalah badan semi otonom yang didirikan oleh pemerintah pusat pada tahun 1988 sebagai bagian dari korporasi pembangunan perkotaan dengan tujuan menghadirkan kembali tanah dan bangunan penggunaan efektif, mendorong perkembangan serta industri dan perdagangan baru, serta menciptakan lingkungan yang menarik. Lalu CMDC ini akhirnya dibubarkan pada tahun 1996. Nah, tapi pada jangka waktu 8 tahun itu, ia membangun 2.583 unit rumah, menyediakan 97.904 meter persegi ruang kantor, dan menciptakan 38 skema rekreasi. Nah, setelah itu pusat kota telah tercipta kembali
dalam model kota Eropa dengan jalan berjalan kaki, alun-alun, kafe, bar, toko, klub, dan berbagai kegiatan budaya dengan tujuan penciptaan kota hidup 24 jam. Nah, ini salah satu beberapa contoh pembaruan kota di Manchester yang disebutkan dalam artikel ini. Itu pada yang pertama ada Taman Castlefield pada tahun 1982 yang mengkonversi terminal stasiun penumpang jalan di Liverpool menjadi Museum Sains dan Industri. Lalu yang kedua itu stasiun pusat. Stasiun pusat pada tahun 1986 yang dikonversi menjadi pusat pameran GMX. Lalu yang ketiga ada Granby House, Orient House, dan gudang lama Sam Mendel pada tahun 1989 yang mengkonversi gudang kapas menjadi apartemen. Lalu yang keempat ada Public Furniture pada tahun 1992 yang dikonversi menjadi kompleks perkantoran yang sekarang disebut sebagai gedung Eastgate. Dan yang terakhir ada Merchant House yang dikonversi menjadi kantor. Nah, ini untuk contoh fotonya, ini yang kiri ini Orient House yang sudah diubah. Lalu yang di tengah ini ada Sam Mendel, dan yang di kanan ini yaitu Granby. Nah, di samping dari hasil positif skema reuse tadi itu ada juga masalah kontroversial yang muncul, yaitu proses gentrifikasi, kesetaraan sosial, dan kesetaraan spasial. Nah, jadi apa sih gentrifikasi itu? Gentrifikasi itu adalah peralihan masyarakat dari yang peralihan kehidupan masyarakat dari yang tadinya rendah menjadi lebih tinggi. Nah, ini tuh bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif, namun juga bisa menjadi negatif. Nah, itu soalnya tanda-tanda dari proses gentrifikasi ini yaitu yang pertama populasi perumahan muda, profesional berpenghasilan tinggi, lajang dan pasangan yang ingin lebih dekat dengan pekerjaan dan aktivitas mereka di pusat kota itu merupakan tanda-tanda yang paling terlihat. Selain itu juga tanda-tanda yang lain adalah pengembangan unit hunian skala besar yang ditujukan untuk kelas atas, dan bersama dengan perkantoran, retail, restoran, dan bentuk lain dari ruang hiburan dan pekerjaan dalam pekerjaan kerah putih yang bergengsi di sektor jasa. Nah, salah satu yang melihat ini sebagai sesuatu yang positif ini yaitu Smith dan William pada tahun 1996. Nah, mereka melihat gentrifikasi ini sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi, sosial, dan spasial yang mendalam. Nah, tapi kritik terbesar dari gentrifikasi ini merupakan perpindahan penduduk asli daerah yang mengakibatkan beberapa jaringan retail, layanan, dan jaring sosial itu tergantikan dengan retail dan layanan dari kelas atas. Nah, aspek ini menyebabkan tersingkirnya kaum miskin dan hilangnya mereka yang memiliki potensi konsumen rendah menurut Mellor dari tahun 2003. Selanjutnya, dalam proses gentrifikasi, bangunan industri tua maupun bangunan bersejarah lainnya di kota telah mengambil peran penting. Kualitas estetika, lokasi, dan permintaan perumahan bagi penduduk baru yang makmur memberikan daya tarik bagi kembalinya penduduk kelas menengah. Lalu menurut Smith dan Williams, proses gentrifikasi masih digunakan untuk pengembangan bangunan bersejarah seperti bangunan industri tua. Kualitas estetika dan fitur asli dari bangunan-bangunan ini adalah nilai jual yang umum dalam majalah dan iklan agen real estate dan pengembang. Di Manchester, pembangunan kembali sejumlah besar pabrik dan gudang menjadi apartemen menjadi bagian dari upaya gentrifikasi. Selanjutnya, kesimpulan dari paper ini ada 3 poin, yaitu penggunaan kembali warisan industri lebih luas dari sekadar melestarikan bangunan bersejarah dan memperpanjang usia bangunan.
Warisan industri berperan sebagai komponen kunci dalam proses pencitraan ulang, pemasaran dan penjualan kota melalui aspek budaya tertentu dan penciptaan destinasi wisata dengan serangkaian karakteristik tertentu. Keduanya memberi pengunjung esensi yang paling dicari dari wisata heritage, yaitu pengalaman otentik dan juga mendefinisikan serta memperkuat citra dan identitas kota. Lalu yang kedua, penggunaan kembali bangunan industri tua juga memainkan peran kunci dalam menciptakan gaya hidup perkotaan yang lebih beregenerasi, bersemangat, menarik, beragam, dan berkelanjutan di pusat kota. Jika tidak dilestarikan, bangunan-bangunan ini dan sekitarnya akan berubah menjadi tempat mati, tidak aman, dan tidak menarik. Lalu, memfungsikannya kembali untuk keperluan hunian tentu menawarkan potensi besar untuk menciptakan kawasan perkotaan yang hidup 24 jam yang dikendalikan secara otomatis oleh penduduk. Lalu kelebihan dan kekurangan dari paper ini, kelebihannya yaitu isi paper mudah dipahami, dan kekurangannya, jika dibaca secara seksama, pembahasan paper terlalu berputar-putar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengajukan pertanyaan ketika kelas arkeologi industri di hari Senin. Terima kasih. Terima kasih.